Apakah ini rasa percaya diri? Sue Anxing sedikit menyipitkan matanya dan menatap Xiao Yan, seolah dia tidak bisa menebak dari mana rasa percaya diri itu berasal. Tidak ada nafas lain di sini. Apakah menurut Anda ada orang yang akan datang untuk menyelamatkan Anda? Xiao Yan berkata, saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menyelamatkan saya. Saat ini, Xiao Yan masih tidak takut untuk berdiri tegak, namun nyatanya, Xiao Yan tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkannya. Alasan kenapa dia berbicara seperti ini sekarang hanya untuk menunda waktu untuk kakak-kakaknya. Itu tergantung apakah Su Anxing benar-benar ingin membunuhnya atau tidak. Seperti yang Anda katakan, tapi sekarang saya benar-benar tidak bisa menghitungnya. Jadi saya ingin mencobanya. Setelah Sue Anxing selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerti dan meraung ke arah Xiao Yan. Setelah beberapa percakapan, luka Xiao Yan pada dasarnya telah sembuh. Namun dalam pertarungan dengan Su Zhu barusan, Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan level klon Jin Chan turun ke level keabadian Kaisar. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini rentan terhadap dewa tingkat keempat yang kuat dan abadi. Hanya perlu satu gerakan untuk melukai atau bahkan membunuh Xiao Yan secara serius. Perasaan krisis tiba-tiba menyelimuti tubuh Xiao Yan. Jika dia tidak memiliki kemampuan melakukan serangan balik, pukulan Su Zuo akan membunuhnya. Saat kekuatan kuat mendekat, matanya berubah seolah-olah dia menyadari sesuatu yang aneh dan tidak menggunakan keterampilan bertarungnya. Sebaliknya, telapak tangan menamparkan Xiao Yan. Pada saat kritis ini, Xiao Yan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Api tiga warna mengembun di lengannya, tapi itu jauh lebih lemah dari sebelumnya, kekuatan keabadian tidak dapat digunakan sama sekali. Bang! Satu telapak tangan dan satu pukulan. Telapak tangan yang tidak terlihat terlalu mencolok sebenarnya memiliki kekuatan aturan yang kuat. Meskipun Heart of Flame Xiao Yan juga memiliki aturan, bagaimanapun juga, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Pukulan itu datang, dan sosok Xiao Yan berubah menjadi garis darah dan melesat keluar tanpa kejutan apapun. Seteguk besar darah muncrat, dan wajah Xiao Yan menjadi pucat. Dia tidak mati. Saya tidak tahu apakah dia mampu menanggungnya dengan jiwa bintang 5-nya, atau apakah dia sengaja tetap tinggal. Dilihat dari pertarungan sebelumnya dengan Su Zuo, Xiao Yan yakin Su Zuo menahan kekuatannya. Dia tidak membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan. Setelah memukul mundur Xiao Yan, dia langsung menatap Su Anxing yang sedang duduk di atas tahta. Ia tidak berani langsung membunuh Xiao Yan karena takut disalahkan oleh Sue Anxing, kultivasimu telah jatuh. Tampaknya kekuatan yang kamu peroleh sebelumnya hanyalah semacam metode rahasia. Su Zhu tidak melanjutkan tindakannya, setidaknya dia tidak berani membunuh Xiao Yan sebelum Su Anxing memberi perintah. Yang mulia, sepertinya prediksi Anda salah. Dalam situasi ini, saya khawatir tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Anda. Su Anging terkekeh dan berkata, apa yang aku tidak tahu adalah kamu melakukan ini untuk menunda waktu bagi saudara-saudaramu yang tidak berguna. Kalau begitu berarti kamu bodoh banget. Senyuman Sue Anxing berangsur-angsur menjadi ganas, tetapi dia sepertinya menyadari bahwa dia sedikit aneh dan segera mengusap pipinya. Mengembalikan penampilan sebelumnya yang menyendiri. Wajah Su Anxing menjadi dingin dan dia berbisik. Dia benar-benar ingin membunuh Xiao Yan. Su Zuo sudah mengumpulkan banyak kemarahan terhadap Xiao Yan setelah mendapat perintah. Jika dia tidak ada Su Anging dia akan segera membunuhnya, Zuo pasti sudah membunuhnya sejak lama. Su Zuo tiba-tiba membuka mulutnya, dan gelombang suara tak terlihat keluar dan bayangan ilahi mengembun di kepala Xiao Yan.
Serangan sonik saat ini membuat jiwa Xiaoyan bergetar dan dia tidak bisa bergerak. Jika pukulan ini mengenai dalam kondisi Xiaoyan saat ini, dia pasti akan mati. Sosok dewa dengan tangan terkepal menghantam Xiaoyan. Pada saat ini, di antara kedua alisnya, Zichen Void Spirit Tower mulai berkedip. Ketika sampai pada momen kritis hidup dan mati, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan Zichen Void Spirit Pagoda. Tepat ketika Xiaoyan mengertakkan gigi dan bersiap untuk mengorbankan Zichen Void Spirit Pagoda, sebuah sosok tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. Sebuah pedang muncul di depannya, meraung, dan bertabrakan dengan keras dengan sosok itu. Di saat yang sama, telapak tangan yang kuat meraih Xiaoyan. Sebuah retakan muncul di sampingnya, dan Xiaoyan baru saja sadar kembali. Rancanglah yang menangkapnya saat ini. Adapun orang yang memblokir serangan itu, kakak senior ke Yun lah yang paling kuat. Adik laki-laki, cepat serahkan pada kami. Murid Xiaoyan segera menyusut. Dia mengira semua kakak laki-laki telah mundur, tapi dia tidak menyangka mereka tidak pergi. Tapi saya tidak tahu metode apa yang digunakan untuk memasuki ruang yang diblokir oleh Taixu lagi. Silakan dan bunuh mereka, perintah Sue Anxing, mengangkat jarinya dan segera mengangkat sosoknya. Baru saja terbang keluar, Rancang menarik Xiaoyan dan hendak memasuki celah tersebut. Namun pada saat ini, retakan tersebut tiba-tiba bergetar dan segera runtuh. Memaksa Rancang terbang keluar, dia mengertakkan gigi dengan tergesa-gesa dan hampir mengirim Xiaoyan ke dalam celah. Adik laki-laki, jangan takut, aku akan bertarung dengan mereka hari ini, dan tidak ada yang bisa menyentuhmu sama sekali. Ketiga dewa telah tersebar. Membentuk segel dengan kedua tangannya, dia dengan cepat mengerahkan formasi penahan, dan pertempuran sudah dekat. Saat ini, hati Xiaoyan bergetar dan dia benar-benar tidak menyangka kakak laki-lakinya kembali lagi. Tapi pertempuran ini kemungkinan besar akan menjadi bencana. Mereka tetap dengan tegas tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi mencoba yang terbaik untuk melindungi Xiaoyan. Ye Feiyu, coba buka ruang ini lagi. Selama kamu bisa mengirim adik laki-lakimu keluar, aku akan bertarung sampai mati. Rancang berteriak. Ye Feiyu, yang tampak seperti lolita kecil, memiliki wajah yang sangat serius, ekspresi yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Yang terakhir menggigit gigi peraknya, kedua ekor kudanya gemetar, dan dia memuntahkan darah dan bahkan terbakar jiwanya. Anjing laut gila di luar angkasa. Kekuatan blokade luar angkasa ini sangat kuat, setidaknya bisa digunakan oleh orang kuat level 4. Bahkan saya merasa keabadian ilahi tingkat keempat mungkin tidak dapat digunakan. Butir-butir keringat muncul di dahi Ye Fei. Dia bisa merobek celah itu dan masuk ke sini pada batas kemampuannya. Cepat. Xiaoyan diam-diam berpikir di dalam hatinya, karena dia tidak bisa pergi, mata Xiaoyan penuh dengan semangat juang, dan dia tidak akan pergi sendirian. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, semangat juang melonjak. Sosok Tacher Yun melesat ke belakang, menyemburkan beberapa suap darah. Su Zuo menatap ke Yun dengan bangga. Tentu saja, beberapa orang bergabung untuk mengalahkan ke Yun. Rancang berteriak keras dan bergegas maju dengan punggung yang kuat. Bang bang bang. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menimpa Rancang, yang mengertakkan gigi. Dia bahkan tidak mundur selangkah pun meskipun dia berlumuran darah dan daging serta darahnya meledak. Selama aku bertahan lebih lama lagi, aku bisa mengirim keluar adik kecil. Kematian Rancang bukanlah hal yang disayangkan. Xiaoyan memandang Rancang yang menghalangi langit. Setelah Yun menstabilkan sosoknya, dia juga dengan tegas bergegas keluar, dan ketiga dewa itu bergegas keluar secara bersamaan.
Taiksu, total lebih dari selusin sosok muncul di sini, semuanya bergabung, ditambah kekuatan tempur absolut tingkat keempat Suzuo, dan selain Suzuo, ada juga orang kuat tingkat ketiga, tetapi kekuatan tempurnya sebenarnya sama dengan Keyun. Orang kuat 7 dimensi tingkat ketiga. Mata Keyun sedikit menyipit, level keempat sudah cukup sulit. Ada juga orang kuat 7 Yuan tingkat ketiga saat ini. Jika mereka tidak dapat melarikan diri, ini akan menjadi kematian saudara-saudari mereka.